Tes, halo, oke, baik teman-teman YouTube. Mungkin banyak pertanyaan tentang perbedaan cordless, terutama yang bagian dalam cordless dengan cordless, maksud saya cordless brush sama cordless brushless motor. Ini brushless motor, ini brush motor. Oke. Di sini dua jenis yang berbeda sudah saya buka. Dua jenis cordless impact orange yang berbeda sudah saya buka di sini. Ini ada yang namanya brush motor. Brush motor itu dia menggunakan yang namanya, kalau bahasa anak-anak itu biasanya bostel. Kalau bahasa tekniknya ya brush motor. Brush dia pakai kayak seperti arang gitu ya, arang gitu yang warna hitam itu biasanya ada di motor mesin gerinda dan lain-lain. Sedangkan brushless dia menggunakan ini tanpa menggunakan arang itu sendiri, arang yang kayak di sini. Perbedaannya paling mendasar apa? Ada yang pertama itu, kalau brush motor dia dari dinamonya itu ada dua kabel. Ini di sini cuma merah sama hitam ya. Oke, merah sama hitam. Kita bisa lihat. Oke, sini ada merah, kabel merah ya. Sama kabel hitam. Kabel hitam dia di belakang sini. Oke, kita buka, coba tarik. Iya. Nah, dia punya dua kabel. Merah sama hitam itu untuk di bagian brush motornya. Ini bukanya ruwet ini kayaknya. Di dalam itu, dalam situ, nah itu di dalam sini ini ada seperti arang bostel yang warna kuning itu di dalamnya ada arang yang menekan. Nah itu kelihatannya hitamnya itu dia nekan nanti ke bostelnya, ke kumparannya. Jadi dia pakai kumparan kayak gerinda pada umumnya ya. Oke, itu untuk brush motor. Sedangkan saya coba lihat untuk yang brushless sebentar. Kalau brushless mungkin sudah saya videokan, saya review juga, sudah saya bongkar. Itu dia punya yang namanya tetap menggunakan kumparan, cuma dia tanpa menggunakan arang. Arang apa sih, Gan? Nah, namanya itu kalau anak-anak bilang itu bostel. Nah, ini namanya brushless motor. Ya cuma gini aja. Dia pakai 3 kabel. Kalau mau lihat yang lengkapnya itu ada di YouTube. YouTube teknik ala teknik. Cari aja perbedaan brushless sama brush motor yang untuk dinamonya ya. Ini saya bahas tentang yang impact range. Ini seperti ini, dia bisa berputar bebas, ya. Dia lebih bebas. Sedangkan kalau brush motor dia di sini sepertinya enggak terlalu bebas putarnya. Nggak bisa diputar, sorry. Ini nggak bisa diputar, yang bisa diputar di tengah ini. Agak susah, agak berat, kelihatan kan kipasnya berputar. Oke, itu dari brush sama brushless motor itu sendiri seperti itu ciri-ciri utamanya. Kalau dari bodi ya jelas brush motor lebih panjang bodinya ketimbang yang brushless. Jadi biasanya di marketplace gitu ada yang nanya, kan brushless atau bukan? Kita lihat aja dari, kalau sesuai gambarnya ya, kita lihat aja dari bodinya itu untuk brush motor itu dia lebih panjang, bodinya lebih panjang daripada brushless motor. Biasanya baru brushless motor itu dia bondet seperti ini brushless motor, brush motor ya, panjangnya beda. Terus yang kedua itu tadi, kalau brushless motor dia pakai 3 kabel, 1, 2, 3, dia langsung naik ke sini, 1, 2, 3, dan sini mengandung magnet. Ini juga sama, ada magnetnya.
Jadi bukan berarti brushless brush motor itu tidak ada magnetnya. Ini ada magnet di sini. Ini magnet ini. Ini juga magnet, ada magnetnya, cuma dia kutubnya nggak ada ke dalam, hanya nggak terlalu kelihatan. Oke, dari situ sudah kita dapat perbedaannya. Selanjutnya kita review. Ini untuk yang brush motor. Oke, di sini dia punya speed controlnya ya. Itu ada pelindungnya gimana gitu. Kayak besi, kayaknya kokoh banget ini. Untuk brush motor Uigao, dari Uigao ya. Oke, Uigao. Ada brush motor, pelindungnya bagus sekali. Menurut saya cukup kokoh sih. Meskipun ini kabelnya nggak terlalu besar-besar, nggak berbontet-bontet, ya nggak masalah juga. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa lihat dia pakai bearing, ada planetary gear. Nah, iya bener, planetary gear. Antara brushless sama brush motor. Nah, seperti ini. Oke. Sebelah kiri yang banyak fatnya itu brush motor, yang sebelah kanan brushless motor. Kalau mau dilihat bedanya apa ya, hampir nggak ada perbedaan. Dari anvilnya sama hammernya juga sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kayaknya ya kekuatan impactnya juga udah terlalu beda jauh, nggak ada. Jadi ya kalau bilang berapa newtonmeter berarti newtonmeter, perbedaannya bisa dilihat itu dari besar kecilnya ini anvil dengan planetary gearnya. Saya punya di situ yang punyanya Dongcheng, itu cuma 294, cuma impactnya dari impact sama torsinya lebih besar dari Dongcheng karena dia mesinnya kayak mesin gerinda, mesin bor listrik. Itu impact listrik, bukan impact cordless. Oke, sekarang review saya lihatkan ini namanya hammer. Oke, ini hammernya malah lebih besar, kelihatannya lebih besar yang punyanya ini ya, punyanya sama aja sih, ada beda-bedanya, cuma beda-beda dikit banget. Punyanya brush motor itu dari anvilnya sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut dari luarnya. Nah, ini cover udah termasuk busing juga di dalam. Sebentar, tak lapis disik. Jijik bro, katanya orang teknik cuma jijikan, aneh ya. Oke. Nah, ini untuk rumah hostnya sendiri, hostnya anvilnya seperti ini modelnya ya, sama aja, sama persis kayak JLD yang sudah di Indonesia. JLD cuma sama persis. Mau pikir bedanya apa juga, cuma saya nggak dapat bedanya. Dari baterainya juga ada yang tanya tadi di Facebook ke saya, baterainya bedanya apa bisa pakai pakaian. Setahu saya kalau merek-merek Cina tanpa merek-merek Cina yang kayak yang beredar di Indonesia itu merek-merek Cina yang murah-murah itu, sepertinya dia memang satu pabrik, satu desain, jadi tidak ada perbedaan. Nanti sebentar saya kasih review soal pemasangan baterai dua jenis bor yang berbeda. Baterainya apa cocok atau enggak, nanti kita lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke tadi sudah bahas switchnya brush motor. Yang brush motor itu chordnya switchnya itu, kalau menurut perasaan saya itu banyak sekali yang namanya perbedaan kecepatan.
Dia kalau saya mau hitung-hitung dia sampai 12. Kan kelihatan juga sih dari suaranya ada berapa meningkatnya suaranya ada berapa kali. Ya saya bisa hitung-hitung ada sekitar 12. Sedangkan kalau brushless motor itu cuma setengahnya. Dia cuma setengahnya, putarannya cuma setengahnya, maksudnya pemilihan kecepatannya itu sempit sekali. Jadi nggak seluas brush motor. Malah dia ini sedikit sekali tuh, langsung puternya kencang gitu. Beda sama yang brush motor dia lebih bisa pelan banget, malahan sampai kelihatan putarannya kayak apa. Yang mungkin teman-teman yang sudah lihat video saya yang sebelumnya itu ada situ penjelasannya. Oke, dari bodi sendiri lihat build quality-nya. Nah di sini agak kalah nih brush motor ada biasa-biasa aja, kelihatan kayak di amplas gitu. Moldingnya juga biasa, cuma dari luar ya lumayan bagus. Kalau yang brushless motor, moldingnya ini rasanya kokoh banget ini. Ada tulang-tulangnya untuk menambah rigidnya, kekerasan bodi. Kalau ini enggak. Nah, belintir ini agak susah ya. Oke, apalagi yang saya bahasnya dari pangkon baterainya, modul macam ini. Kalau saya mau lihat dia sama saja, modelnya seperti ini sama aja, nggak ada beda-bedanya sama ini sama aja. Oke, sama aja. Terus switchnya kalau yang punya brushless juga kayak gini ya, nggak tahu ini ya kurang niat gimana gitu, cuma nggak tahu juga ya. Wah lumayan bagus lah, menurut saya lumayan bagus. Tapi yang lebih kelihatannya kayak gini, ada nomor besi kontrolnya lebih enak, dan pegangannya juga kalau yang brushless motor ini lebih enak, jauh lebih enak. Yang brush motor dia jauh lebih enak, lebih compact, lebih beratnya ke belakang jadi nggak ke depan semua gitu. Terakhir copot. Oke, sekian video dari saya dulu. Kita akan pasang dan lanjut ke bagian pengetesan komparasi dari dua tipe impact wrench ini. Oke. Oh sorry, sebelum tutup video lanjut ke video berikutnya, saya kasih lihat ini dulu. Ini tipe untuk dinamonya. Mungkin ada teman-teman teman-teman yang mau coba kanibalisme dinamo ya bisa lihat di sini. Nah, SN Motor RS775S 18 volt 2037-717101002. Oke, ini tipe dinamonya. Mungkin ada tipe dinamo yang sama yang putarannya lebih bagus, lebih kuat, mungkin bisa bisa dikanibalkan ya. Oke, sekian dulu review penggunaan yang saya pakai selama ini. Seperti ini, dua-duanya gini, tergantung penggunaan. Kalau mau pakai yang ngempor-ngempor yang pelan gitu, saya pakai ini paling enak, sudah paling enak. Tapi kalau mau yang agak durasi agak lama, biasanya saya pakai yang brushless motor lebih enak, lebih stabil. Kalau untuk durasi lama terus lebih keras juga, dia lebih stabil yang brush motor. Tapi ini untuk buka-buka baut kecil yang sekiranya harus kita ukur lah torsinya ya. Kalau buka baut bak mesin pakai impact wrench juga kan, maksudnya ngencangin baut bak mesin gitu kan juga agak berlebihan sih menurut saya. Hancur mesin sampean. Kalau dol gimana? Ditap lagi ya ta? Oke, sekian reviewnya. Setelah ini kita akan lanjut ke review baterai. Apa sama? Apa bisa kami pakai? Apa bisa tukaran sama yang punyanya CLD, Ryoseng, atau yang sudah berada di Indonesia, apa itu Xenon dan lain-lainnya. Oke, ketemu video berikutnya. Salam sukses.